Baik, teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Beberapa hari lagi, insya Allah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah ya, teman-teman semua. Dan pekan lalu kita sudah membahas mengenai ibadah-ibadah apa saja yang kita bisa lakukan di bulan Dzulhijjah. Hari ini kita akan lebih membahas mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua mungkin sudah tahu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja kita lihat beberapa sifat mulia beliau yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Singkat saja cerita tentang Nabi Ibrahim yang sudah teman-teman tahu. Nabi Ibrahim alaihissalam itu beliau berasal dari Babilonia, dari Irak, berdakwah di sana. Dan kemudian ketika beliau dilahirkan, pada saat itu ada seorang raja bernama Raja Namrud yang memerintahkan agar seluruh anak laki-laki di tahun itu dibunuh karena Raja Namrud takut anak laki-laki itu akan menggantikan posisinya. Oleh karena itu, ibundanya Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu membawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam gua. Sampai di usia-usia tertentu barulah Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari gua dan mulai mempertanyakan siapakah Tuhan yang sesungguhnya. Apakah Tuhan yang matahari? Kalau matahari, namun malam tidak ada. Tuhan yang bulan, kalau siang hari, bulannya tidak ada. Bintang juga tidak ada. Sampailah akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Tuhan yang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyaksikan bahwa di zaman itu banyak sekali orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian kisah ini dilanjutkan dengan kisah yang sangat terkenal bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala-berhala dan kemudian meletakkan kapak yang paling besar di berhala yang paling besar. Sehingga ketika orang-orang tanya siapa yang menghancurkan semua Tuhan-Tuhan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab bahwa patung yang besar itu yang menghancurkan. Kemudian singkatnya mereka mengatakan tidak mungkin, patung ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin melakukannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, kalau kau sudah tahu berhala ini, patung ini tak bisa berbuat apa-apa, kenapa kamu menjadikannya sebagai Tuhan? Tentu saja hal ini membuat Raja Namrud marah, sehingga membuat Raja Namrud ingin menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu dibuatlah api yang sangat besar di depan seluruh masyarakat, seluruh manusia untuk menyaksikan tentang hukuman bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api dan pada akhirnya dengan pertolongan Allah api itu menjadi dingin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Siti Sarah menuju ke Mesir. Di Mesir pula lah sang raja Mesir sangat suka kepada Siti Sarah sehingga ingin mengganggu Siti Sarah. Namun setiap kali ingin memegang atau menyentuh Siti Sarah, tangannya sang raja Mesir ini kaku, tidak bisa bergerak. Raja Mesir sangat ketakutan Siti Sarah untuk berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Siti Sarah, untuk Raja Mesir ini kembali bisa bergerak. Akhirnya Siti Sarah berdoa kepada Allah dan Raja Mesir ini kembali sehat, kembali bisa bergerak. Sebagai hadiah, Raja Mesir ini memberikan seorang wanita yang dijadikannya sebagai seorang budak, yang dulunya wanita ini adalah putri raja yang ketika berperang kalah, sehingga putri raja itu diambil, namanya Siti Hajar. Akhirnya Raja Mesir ini memberikan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepada Siti Sarah, kemudian pergilah mereka ke Palestina. Seperti yang teman-teman tahu kisahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Siti Sarah tidak memiliki anak, belum memiliki keturunan. Sampai akhirnya ketika Sarah meminta Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, lahirlah seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Namun Siti Sarah sebagai seorang wanita merasa cemburu karena karena Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menyayangi dan mencintai bayi tersebut. Akhirnya Allah meminta agar Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan bayi itu, Nabi Ismail, dan ibunya Siti Hajar ke lembah tandus tak berpenghuni yang kita kenal sekarang dengan nama kota Mekkah. Dipisahkan dengan sangat jauh, kesabaran yang luar biasa dari Nabi Ibrahim. Di usia tua baru punya anak, ketika punya anak disuruh pisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan situlah kisah yang kemudian kita kenali dengan Siti Hajar berlari-lari mencari air karena Nabi Ibrahim tidak bisa menemani Siti Hajar. Sampai akhirnya keluarlah air Zam-Zam, lari-lari dari Sofa ke Marwa, Bukit Marwa ke Sofa, Bukit Sofa ke Marwa sebanyak 7 kali, yang kita kenal dengan nama peristiwa Sa'i, sampai akhirnya air Zam-Zam itu ada di bawah kaki Nabi Ismail alaihissalam, dan akhirnya mereka bisa hidup di situ.
Karena ada air, burung-burung berterbangan di atas untuk meminum air. Orang-orang dari jauh melihat, oh di situ ada burung yang berputar-putar, berarti ada kehidupan. Sehingga orang-orang pada akhirnya berbondong-bondong untuk datang ke Mekah, sehingga kota Mekah menjadi ramai. Singkat cerita kembali, ketika pada akhirnya Nabi Ismail alaihissalam sudah berusia dengan usia tertentu, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, teman-teman semua, bahwa ia menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nabi-nabi memang mendapatkan wahyu dari mimpi di masa itu. Maka cerita itu ada dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai 111, ayat 99 sampai 111 surah As-Saffat. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya, bagaimana pendapat sang anak, dikarenakan Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa menyembelih Ismail. Sudah lama tak bertemu anak. Ketika bertemu anak, lagi-lagi Allah uji kesabaran Nabi Ibrahim dengan menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Dalam perjalanan ingin menyembelih anaknya, karena Ismail mengatakan, lakukan saja ayah, lakukan. Nabi Ismail alaihissalam dibesarkan oleh seorang ibu yang beriman, ibu yang luar biasa, sehingga tumbuhlah akhlak yang baik dari seorang Ismail alaihissalam. Kemudian ketika dalam perjalanan hendak disembelih, datanglah para syaitan yang mengganggu. Yang kemudian Nabi Ibrahim melemparkan batu sebagai tanda penolakan terhadap ajakan syaitan yang dalam peristiwa haji kita kenal dengan lempar jumroh. Yang kemudian pada akhirnya ketika ingin disembelih diganti oleh Allah dengan sembelihan yang lain atau domba atau hewan yang lain. Itu kisah singkat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita lihat tentang karakter atau sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa kita ikuti dalam kehidupan kita. Teman-teman lihat dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 100. Kalau bicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail, kita bisa lihat dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti teman-teman buka Quran dan teman-teman tadabbur lagi, teman-teman baca tafsirnya lagi mengenai ayat As-Saffat 99 sampai ayat 111 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Ini doa yang populer ya kalau kita minta anak yang saleh, ini doa dari Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya. Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi, kemudian tanya pada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala, kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan teman-teman baca ayatnya sampai ayat ke-111. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, arti dari ayat-ayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku. Ya Allah, doa Nabi Ibrahim, karuniakanlah aku seorang anak yang salih. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Maka Allah beri kabar gembira dengan seorang yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sudah berusia tertentu, ya, kemudian Ibrahim berkata kepada anak ini, kepada Ismail, wahai anakku, sesungguhnya semalam aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Kemudian kata Nabi Ibrahim, maka pikirkanlah apa jawabanmu nak, apa pendapatmu nak. Maka kemudian Ismail alaihissalam menjawab ayahnya, ayah kerjakan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu wahai ayah. Insya Allah termasuk aku mudah-mudahan menjadi orang yang sabar. Akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berserah diri dua-duanya. Ya, mereka menggambarkan betapa kecintaannya kepada Allah lebih besar terhadap daripada kecintaan kepada anak atau kepada ayah atau kepada keluarganya. Kecintaan kepada Allah luar biasa sampai-sampai Allah perintahkan apapun dipatuhi oleh mereka, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sampai akhirnya Allah ganti dengan sembelihan yang lain. Semua itu ada di surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. Kata Allah di akhir-akhir ayat itu, kata Allah, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Ibrahim termasuk hamba Allah yang beriman. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Jadi yang dimaksud anak di sini bukan Nabi Ishak. Yang dimaksud dengan ayat di sini adalah Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam dilahirkan ketika Nabi Ibrahim usianya 86 tahun. Sedangkan Ishak, anak dari Siti Sarah, istri yang pertama tadi, akhirnya punya anak. Itu lahirkan Nabi Ibrahim usianya 99 tahun. Masya Allah. Lihat nih, bagaimana kesabaran puluhan tahun dalam menunggu seorang anak, seorang buah hati.
Dalam kehidupan kita teman-teman semua, Uma sering safari dakwah kemana-mana, dan kemarin mau ketemu teman dengan cucuran air mata, mereka mengatakan saya sudah 4 tahun menikah, belum dikaruniai anak, 5 tahun menikah, belum dikaruniai anak, 10 tahun, 20 tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam, bayangkan, di usia 86 tahun baru dapat Ismail alaihissalam. Di usia 99 tahun baru dapat Ishak alaihissalam. Jadi ujian orang-orang beriman salah satunya termasuk para nabi kita adalah belum dikaruniai buah hati. Nabi Zakaria alaihissalam kan juga begitu. Ya, sampai berdoa di surah Al-Anbiya 89, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Doa sama Allah agar tidak dibiarkan hidup seorang diri, agar diberikan keturunan. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang sedang mendengar, kalau Allah uji dalam rumah tangganya belum diberikan keturunan, ternyata nabi-nabi kita orang-orang soleh banyak yang belum diberikan keturunan, namun dengan buah kesabaran mereka Allah berikan keturunan di waktu yang tepat. Kita lihat ya teman-teman sekalian, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam adalah orang-orang yang sabar atas kehendak Allah. Kesabaran Nabi Ibrahim ditunjukkan dengan punya anak yang begitu lama, itu sabar itu. Kemudian ketika punya anak disuruh berpisah, kan sabar itu, harus sabar. Ketika sudah ketemu anak lagi disuruh sembelih. Allah mengujinya berkali-kali untuk memastikan bahwa Nabi Ibrahim patut digelar Khalilullah. Nabi Ibrahim itu punya gelar Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Kekasihnya Allah. Karena kesabarannya yang luar biasa. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berserah dirinya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menjadi perintah Allah maka mereka lakukan ya. Masya Allah. Walaupun sebagai manusia biasa, seorang ayah Nabi Ibrahim ketika hendak menyembelih Ismail alaihissalam ada rasa takut, ada rasa gelisah, ada rasa cemas. Namun dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau lakukan itu. Makanya dianjurkan kita untuk teman-teman beribadah kurban sebagai wujud pengorbanan kita ya, sebagai wujud kita ingin agar kurban yang kita lakukan ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas minggu lalu ya, kurban itu bukan perkara dagingnya, bukan perkara darah yang disembelih, bukan perkara kita menunjukkan ketakwaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan sebagian harta kita dengan memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya teman-teman semua. Jadi dari kisah tadi singkat yang Uma sampaikan, kita lihat bahwa kecintaan kepada Allah itu seharusnya, semestinya dikedepankan daripada kecintaan kepada makhluknya Allah. Kita ini teman-teman sekalian kalau sudah mencintai seseorang ya, mencintai ayah, ibu, anak, ada juga yang mencintai kekasih gitu ya, atau mencintai siapapun. Kita mencintainya sepenuh hati sampai-sampai kita lupa dengan yang menciptakan dia. Kita rasa orang yang kita cintai itu adalah milik kita selamanya. Terus kalau tiba-tiba nanti Allah ambil dengan berbagai macam cara, atau dia pergi tiba-tiba entah dengan cara-caranya Allah, kemudian kita rasa sakit hati, kita rasa terluka, kita rasa marah, bahkan kita tidak suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan bahwa semua yang kita miliki itu bukan punya kita, itu semua pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, Allah itu kan katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Allah akan menguji kita dengan ketakutan, kehilangan. Allah uji kita dengan kekurangan. Wa basyirus sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika ditimpa ujian dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan mengatakan kami ini milikmu ya Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Artinya kalau kita sudah merasa cinta sama seseorang, kita rasa itu tuh milik kita. Jadi kalau dia hilang atau dia pergi, kita marah, kita kecewanya setengah mati. Padahal tidak ada satupun yang punya kita teman-teman semua. Allah yang memiliki semuanya itu. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwa Ismail alaihissalam yang sangat dicintainya, yang sangat ditunggunya selama puluhan tahun, itu miliknya Allah. Jadi kalau Allah udah minta agar sesuatu yang menjadi milik Allah dikembalikan, ya Nabi Ibrahim alaihissalam lakukan saja. Karena itu hanya titipan, jadi tidak ada rasa marah, tidak ada rasa kenapa harus diambil, sudah menunggu puluhan tahun. Setelah itu kau suruh aku pisah dengan dia, setelah itu kau suruh aku untuk menyembelihnya. Nggak ada marah-marah kepada Allah. Begitu pula semestinya kita teman-teman semua,
Kita rasa kesehatan yang kita punya, diri kita rasa itu punya kita, harta kita rasa itu punya kita, orang-orang yang kita cintai kita rasa itu punya kita, selamanya punya kita, padahal itu bukan punya kita, semuanya punya Allah. Kalau Allah ambil sewaktu-waktu jangan marah. Kalau Allah ingin, kita tidak lagi bersama dengannya jangan marah. Suka-suka Allah, Allah yang memilikinya. Jadi suka-suka Allah, kapan Allah mengambil, kapan Allah mau kasih kesempatan untuk kita bersama. Jadi dari kisah-kisah yang tadi saya ceritakan di atas, kita bisa dapat pelajaran kecintaan kepada Allah semestinya dikedepankan daripada kecintaan kepada istri, anak, dan sebagainya. Ini nggak mudah loh teman-teman semua. Nggak semudah apa yang kita bicara. Kadang-kadang Allah diletakkan di poin sekian gitu ya. Terbukti kalau ada apa-apa larinya nggak ke Allah. Kalau ada apa-apa nggak melibatkan Allah. Kalau ada apa-apa nggak curhat sama Allah kepada yang lain-lain. Jadi kadang-kadang kita cintanya kepada yang lain. Ingatannya nggak tiap hari, nggak tiap saat zikrullah, nggak tiap saat zikir kan mengingat Allah ya, tapi mengingat kekasih, mengingat orang-orang yang kita cintai. Kalau kita katakan kita mencintai Allah, jujurlah pada dirimu, betulkah? Betulkah setiap saat engkau mengingat Allah dengan zikirmu? Betulkah setiap saat engkau berusaha mendekati Allah dengan Qur'anmu, dengan ibadah-ibadahmu, atau hanya sekedar di lisan saja? Kita jujur pada diri kita sendiri. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sedekat apa atau sejauh apa? Kita katakan kita mencintai Allah tapi Quran aja nggak dibaca tiap hari. Kita katakan kita mencintai Allah tapi Qiyamul Lail juga nggak bangun. Ya Allah tolonglah kami ya Allah. Kita katakan kita cinta Allah tapi maksiat masih jalan. Kita katakan kita cinta Allah, Allah yang kasih lisan. Tapi lisan ini kita gunakan maksiat, menyakiti Allah, menyakiti orang lain juga, menyakiti hambanya Allah. Padahal lisan yang Allah kasih ini harusnya membuat kita lebih dekat kepada Allah dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman semua dari kisah tadi kita bisa belajar kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu kepada Allah lebih tinggi dibanding dengan yang lain-lain sampai beliau rela mengorbankan anaknya. Kemudian dari kisah yang tadi Uma ceritakan juga, kita juga bisa lihat bahwa orang-orang yang berada dalam puncak kesulitan pasti akan dibuka jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beriman, ketika dia bertawakal ala Allah. Ingat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, semua orang menyangka beliau akan terbakar, tapi orang yang dalam puncak kesulitan, tiba-tiba Allah buka jalan keluar, Allah selamatkan. Kadang-kadang kita punya masalah, menurut sebagian manusia nggak akan mungkin ini bisa dipecahkan masalah ini. Tapi Allah maha berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Mudah bagi Allah untuk menyelesaikan satu keadaan. Anak Umar Sulaiman kan sakit, punya kelainan langka. Dokter mengatakan sesuatu yang menyedihkan hati. Namun tidak ada yang tidak bisa kalau Allah telah berkehendak. Sulaiman sekarang umurnya 2,5 tahun, alhamdulillah dia bisa berjalan, dia merespon dengan baik. Sampai-sampai para dokter juga heran dan mengatakan pada Uma, Ibu nyangka nggak sih, Bu Oki nyangka nggak sih anaknya seperti ini saat ini gitu, punya progres yang luar biasa. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang dalam puncak kesulitan akan dibuka jalan keluarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman lihat dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Apa kata Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan seterusnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia berusaha ya Allah dengan banyaknya dosa, ya Allah mau jadi orang baik, mau jadi orang yang lebih taat kepadamu, apa-apa yang kau perintahkan aku coba ya Allah untuk aku lakukan, yang kau benci ya Allah mudahkan aku untuk meninggalkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan atau memberikan baginya jalan keluar. Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang bertakwa kepada Allah, mudah bagi Allah untuk mendinginkan api yang panas. Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang bertakwa kepada Allah, mengikuti perintah Allah menyembelih anaknya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan yang lain. Jadi kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi jangan takut teman-teman semua. Ketika kita punya masalah, nggak usah lari kemana-mana. Serahkan, pasrahkan, sandarkan. Karena engkau bersandar pada diri sendiri tidak akan kuat kadang-kadang dengan ujian-ujian kehidupan ini. Bersandar kepada Allah, Allah yang akan cari jalan keluarnya. Dengan doa dan ikhtiarmu juga tentunya. Kemudian dalam surat Talaq 2, ayat 2 dan 3 tadi, Allah mengatakan, orang yang bertakwa tidak hanya Allah memberikan jalan keluar, tapi Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Engkau bertakwa kepada Allah, engkau berbuat baik, engkau bantu orang lain, engkau sedekah banyak kepada orang lain.
rezeki Allah berikan dari arah yang tak disangka-sangka. Rezeki bukan hanya sekedar uang. Rezeki itu berupa kesehatan, keluarga yang baik, teman-teman yang baik, kesempatan mendapatkan ilmu itu rezeki. Dan Allah katakan, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Berpasrah, bersandar, bergantung hanya kepada Allah, Allah akan cukupkan keperluannya. Begitu teman-teman semua. Jadi ada balasan yang besar bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi orang-orang yang sabar, bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada balasan besar. Allah memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua insya Allah. Jadi jangan khawatir dengan itu. Tapi orang-orang yang tak percaya tak akan mendapatkan apa-apa. Orang-orang yang tak percaya dengan taufik pertolongan Allah yang nggak akan mendapatkan apa-apa juga. Namun orang-orang yang kesabaran luar biasa, ketaatan dan keimanan kepada Allah, engkau akan terkaget-kaget bagaimana Allah membantu dalam menyelesaikan semua permasalahanmu. Kisah Perang Badar ya, agak cerita sedikit melenceng. Kisah Perang Badar tahun 2 Hijriyah, dikatakan umat Islam itu jumlahnya 313 atau 314 orang melawan orang kafir Quraisy 1000. Sampai-sampai Rasul itu mengangkat tangannya berdoa sepanjang malam supaya Allah berikan pertolongan. Karena umat Islam tidak kuat pada masa itu. Dalam artian belum ada persenjataan yang lengkap, jumlah sedikit. Namun tugas kita doa dan ikhtiar maksimal. Apapun dalam pelaksanaan nanti, Allah yang luar biasa. Dalam Perang Badar Allah kirimkan ribuan para malaikat sehingga Perang Badar dimenangi oleh orang Islam. Kalau menurut pandangan manusia nggak mungkin umat Islam menang. Jumlahnya cuma 313 atau 314 saja. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak malaikat-malaikat yang Allah turunkan untuk membantu kita, membantu orang-orang Islam di Perang Badar pada saat itu. Gitu ya. Jadi tenang saja. Kalau udah ada Allah, Allah di hati, Allah di pikiran, Allah di lisan, nggak ada takut dalam kehidupan ini. Nggak ada khawatir terusan dalam kehidupan ini. Karena kita tahu Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, Allah membersamai kita, dan Allah akan mengadakan jalan keluar bagi kita. Kalau kita orang-orang yang bertakwa. Begitu ya. Kemudian teman-teman lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga, itu ada tidak hanya terletak dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111, tapi juga Al-Mumtahanah ayat 4. Al-Mumtahanah ayat 4 itu juga ada dengan ayat yang cukup panjang ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu, daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari kekafiranmu yang telah nyata antara kami dan kamu, permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampun kepada kamu. Nabi Ibrahim ayahnya pembuat patung ya teman-teman sekalian. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami bertawakal dan hanya kepada Engkau lah kami bertaubat dan hanya kepadamu lah kami kembali. Jadi di ayat yang panjang ini singkatnya, Nabi Ibrahim itu sangat khawatir dengan yang namanya kesyirikan. Sampai beliau juga sangat mengkhawatirkan ayah yang masih dalam syirik, teman-teman semua. Dan akhirnya beliau berdoa untuk sang ayah. Dan pada akhirnya kemudian beliau punya sifat berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Beliau sangat membenci kesyirikan. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ingin menegakkan tauhid, menyembah Allah semata pada dirinya dan kepada umatnya, kepada masyarakatnya. Tidak menghamba kepada selain Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan teman-teman lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya mendoakan ayahnya agar kembali kepada Allah, tapi juga mendoakan anak cucunya. Terlihat dalam surah Ibrahim ayat 35. Surah Ibrahim ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 35, "Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini kota Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim ini sangat memberikan perhatian besar kepada ya pastinya ya kepada umatnya, kepada ayah dan kepada anak-anaknya, sampai doa untuk terhindar dari kesyirikan ini diucapkan terus-menerus untuk ayahnya, untuk anak-anak cucunya. Beliau begitu khawatir kalau ada anak keturunan atau keluarganya yang kemudian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita juga begitu, teman-teman semua. Kita juga begitu dalam kehidupan kita.
mungkin dalam keluarga kita ada yang menyembah Allah tapi belum taat kepada Allah, belum sholatnya baik atau mungkin belum jauh daripada Quran. Nah itu menjadi dan bagi kita dan terus doakan. Karena banyak loh teman-teman sekalian, teman-teman yang tinggal di pesantren tapi keluarganya keluarga yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kasih hidayah kepada kalian sehingga dari di antara keluarga kalian kalian yang kemudian menghafalkan Quran. Kalian yang Allah pilih untuk dakwah kepada keluarga, gitu kan? Nabi Ibrahim alaihissalam lihat bagaimana beliau doakan ayahnya, bagaimana beliau doakan anak-anak cucunya. Begitu pula dengan kita, teman-teman semua. Engkau yang saat ini sebagian besar ada di pesantren Tahfidz Maskanul Hufat, Allah pilih untuk jadi dai bagi keluarga. Jadi dai keluarga. Kadang-kadang di dalam keluarga kita ada orang-orang, ada ibu ataupun ayah ataupun adik-adik atau kakak yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doakan setiap saat mereka dan kemudian kau menjadi dai baginya. Kau berdakwah bagi keluargamu agar semua keluargamu itu dekat kepada Allah, agar semua keluargamu itu bisa membaca Al-Qur'an, dekat kepada Quran, agar keluargamu itu kembali menjadi taat lewat dirimu, lewat engkau yang dipilih oleh Allah sebagai dai bagi keluargamu. Jadi begitu ya teman-teman semua, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam doa agar terhindar dari kesyirikan untuk keluarganya, kita pun begitu, kita doakan agar keluarga kita, ibu, ayah yang belum mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Berikutnya ada sifat-sifat Nabi Ibrahim ya, sifat-sifat Khalilullah yang bisa kita tiru. Ada kalimat dalam surah Hud ayat 75, surah Hud ayat 75. Surah Hud ayat 75 ada bunyinya inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar seorang yang penyantun, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah. Ini karakternya Nabi Ibrahim. Kalau kita pengen tahu karakter Nabi Ibrahim itu apa ya? Bagaimana ya? Ada dalam surah Hud ayat 75. Sesungguhnya Ibrahim benar-benar orang yang penyantun, lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang sangat tunduk kepada Rabb-nya, tidak pernah berputus asa dalam berdoa. Beliau juga orang yang terus-menerus ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dari surat Hud ayat ke-75 tadi, orang yang terus-menerus dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau terus-menerus orang yang suka kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Orang yang soleh saja terus bertobat Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Orang yang soleh luar biasa seperti Nabi Ibrahim yang digelari Khalilullah saja selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat kepada Allah. Bagaimana dengan kita teman-teman sekalian? Kita ini kadang-kadang buat dosa, kita rasa itu dosa kecil. Padahal di sisi Allah bisa saja itu menjadi dosa yang sangat besar. Allah senantiasa mengampuni dosa-dosamu, iya. Sampai kapan? Sampai engkau rasa bosan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada hamba Allah yang datang kepada Allah setelah selesai berbuat dosa, kemudian dikatakan, Allahumma gfir li dzambi, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kemudian Allah katakan, engkau diampuni. Besok kita buat dosa lagi, kita datang kepada Allah, ya Allah ampuni saya, Allah ampuni. Begitu seterusnya. Namun hati-hati, jangan kamu permainkan taubatmu itu, karena orang dimatikan oleh Allah sesuai kebiasaannya. Engkau katakan, nggak apa-apa lah buat dosa. Habis itu kita minta ampun lagi kepada Allah. Kalau Allah matikan nyawamu pada saat engkau sedang melakukan maksiat, apa kabarnya teman-teman semua? Ya, jadi jangan coba-coba dalam memudahkan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Allah ampuni semua dosa-dosamu setiap kali engkau datang kepada Allah. Tapi kita nggak pernah tahu kapan malaikat mencabut nyawa itu mematikan kita. Banyak kok orang-orang yang wafat tiba-tiba mati, tiba-tiba dalam keadaan berzina. Banyak sekali itu. Tiba-tiba lagi di tenda, berzina di dalam tenda, tiba-tiba tendanya kena petir. Itu ditanya di sosial media. Tiba-tiba lagi berzina di dalam mobil, ditutup mobilnya semalaman, tiba-tiba nggak tahu kenapa mati dua-duanya di dalam mobil. Lagi berbuat susil di tiba-tiba kecelakaan dan sebagainya. Banyaklah teman-teman semua. Jadi kalau Nabi Ibrahim terus kembali kepada Allah bertobat, apalagi kita yang tiap hari berbuat dosa. Mata kita berbuat dosa, lisan kita berbuat dosa, hati tangan kita, kaki kita berbuat dosa. Jadi kalau mau ikut Nabi Ibrahim, jadilah hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, teman-teman semua, ada juga dalam surah Adz-Dzariyat ayat 24 sampai ayat 30. Adz-Dzariyat ayat 24 sampai ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Sudahkah sampai kepada Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim?" Tamu Ibrahim siapa? Malaikat-malaikat datang kepada Nabi Ibrahim
Ingatlah ketika malaikat-malaikat itu datang kepada Ibrahim sebagai tamu, ya, sebagai wujud manusia, sebagai tamu. Kemudian malaikat itu mengatakan salama. Ibrahim mengucapkan salamun. Kamu adalah orang-orang yang tidak saya kenal. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya? Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pergi diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya oleh Nabi Ibrahim membawa daging anak sapi yang gemuk, lalu dihidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, silahkan dimakan, gitu ya, silahkan Anda makan. Namun malaikat ini tidak mau makan ya pada saat itu. Ini arti dari ayat tadi ya, surat Dzariyat 24-30. Kemudian malaikat ini mengatakan, janganlah kamu takut. Mereka memberi kabar gembira kepadamu, wahai Ibrahim, dengan kelahiran anak yang bernama Ishak alaihissalam, seorang anak yang alim. Surat Dzariyat ayat 24-30. Ini kalau kita teliti teman-teman semua, ada sifat-sifat Nabi Ibrahim lainnya. Apa itu? Pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam itu menjawab salam dengan lebih baik kepada para malaikat-malaikat. Nanti kita akan jelaskan. Kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat memuliakan tamu. Tamu yang datang diberi makanan yang enak luar biasa. Ketiga, bicara sangat lemah lembut kepada tamu. Mari kita lihat, ini karakter Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ada tamu yang berupa malaikat tadi, kemudian tamu-tamu itu mengucapkan dengan kalimat salaman. Ya, dikatakan bahwa kalimat salaman ini berasal dari kata salamna alaika salaman. Kata malaikat itu, kami mendoakan keselamatan padamu, kata malaikat. Lalu apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab salamun. Maksudnya adalah salamun daim alaikum, keselamatan yang langgeng untuk kalian. Jadi jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam lebih baik daripada salam yang diberikan oleh para malaikat. Ini menjadi pembelajaran untuk kita, teman-teman semua, bahwa dalam surah An-Nisa 86, itu Allah ingatkan, ketika kamu diberikan penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan salam. Contohnya misalnya, ada orang bilang, Assalamualaikum. Kata Allah tadi, jawab dengan penghormatan lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mengatakan, Assalamualaikum warahmatullah. Kita balas, jangan waalaikumsalam. Kita balas lebih baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu teman-teman semua. Jadi kita balas dengan penghormatan yang lebih baik. Itu afdal, itu lebih baik. Nabi Ibrahim alaihissalam, ingat salam tadi doa ya. Salam itu kan doa kan. Kita mendoakan agar mereka diselamatkan, diberikan kasih sayangnya oleh Allah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan pada kita, kalau orang lain memberikan penghormatan atau salam kepada kita, balas dengan yang lebih baik. Doakan dengan yang lebih baik. Kemudian Nabi Ibrahim mengajarkan pada kita memuliakan tamu. Kita lihat dalam kisah tadi, surah Ad-Dhariyat tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam melayani tamunya dengan tangannya sendiri loh. Ya kan? Beliau menyajikan makanan kambing yang utuh, bukan memberikan yang bagian-bagian kecil gitu. Beliau memberikan makanan dengan daging yang gemuk. Beliau menunjukkan bagaimana beliau melayani tamunya dengan sangat luar biasa. Maka ini menjadi pembelajaran untuk kita juga bahwa ketika ada saudara kita datang, kalau kita mampu, kita berikan yang terbaik yang kita bisa, makanan yang terbaik yang kita bisa. Kita muliakan tamu-tamu kita yang datang itu. Memuliakan tamu itu ajaran Islam loh teman-teman semua. Apa kata Rasulullah dalam hadis surat Bukhari Muslim? وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu. Jadi memuliakan tamu itu ibadah. Namun kadang-kadang tamu datang lagi. Gitu. Kadang-kadang kita kesel, padahal tamu datang tuh membawa keberkahan. Jadi kita ini di dalam agama Islam dianjurkan untuk menjamu tamu selama sehari semalam. Dan kalau kita mampu selama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, misalnya tamunya nginep lebih dari 3 hari, itu sedekah namanya. Makanya dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia perhatian dan memuliakan tamunya. Kemudian sahabat tanya, apa yang dimaksud perhatian di sini ya Rasulullah? Kemudian Rasul katakan, yaitu perhatikanlah tamumu itu sehari semalam. Dan menjamu tamu itu selama 3 hari. Itu anjuran loh, itu ibadah kepada Allah. Jangan kita abaikan anjuran dari Rasulullah ini. Kata Rasul apa? Siapa yang ingin melayaninya lebih dari 3 hari, maka itu sedekah baginya. Jadi kalau ada tamu datang kepada kita, sibuk-sibuklah kita cari makanan yang terbaik yang ada dalam rumah kita, teman-teman semua. Jadi kalau kita jadi tuan rumah, betul-betul kita melayani tamu-tamu kita. Ya Allah, tamu itu datang membawa keberkahan, teman-teman semua. Untuk anak-anak Maskal Hufat, Umma sudah pernah sampaikan kepada anak-anak Maskal Hufat juga, kepada anak-anak pesantren.
Suami Uma, teman-teman semua mengatakan, kalau ada anak-anak pesantren yang mau khitbah atau akad nikah, udah nikahnya di rumah kita aja. Udah ada beberapa anak-anak yang sudah khitbah di rumah, nikahnya di rumah kita aja. Kemudian Uma tanya kepada suami, kenapa? Kata suami, keberkahan yang banyak yang Allah berikan. Ya, kalau ketika kita menjamu orang-orang yang datang itu kan ada keberkahan-keberkahan, kebaikan yang luar biasa gitu. Jadi boleh di rumah Uma ya, jadi nggak perlu sewa-sewa tempat di mana-mana kalau mau khitbah atau akad nikah. Karena keberkahan yang sangat luar biasa. Jadi harusnya kita berebut mengambil keberkahan itu, teman-teman semua. Ya. Berikutnya akhlak tadi, apalagi dalam ayat tadi, yang ayat Adz-Dzariyat tadi. Selain mau menjawab salam dengan lebih baik, memberikan penghormatan dengan lebih baik, kemudian menjamu tamu, berikutnya adalah berbicara dengan lemah lembut. Berbicara dengan lemah lembut. Tadi Nabi Ibrahim berkata apa dalam ayat tadi? Salamun qaumun munkarun. Selamat atas kalian kaum yang tidak dikenali. Itu kalimat yang santun, teman-teman semua. Ya, kalimat yang baik. Kemudian beliau juga mengatakan ala takulun, mari silahkan makan. Kalau bahasa Indonesianya, mari silahkan makan, bukan kulu, makanlah gitu. Tapi ala takulun, mari kita sama-sama silahkan makan. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa yang halus, bahasa yang lembut. Ini menjadi nasihat buat diri kita untuk ketika berbicara yang baik, teman-teman semua, berbicara yang lembut kepada orang-orang. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad dikatakan ada orang Arab Badui tanya pada Rasulullah SAW ketika Rasul katakan di surga itu ada kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam, yang bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Orang Arab Badui ini tanya, ya Rasul, kamu sedang menjelaskan kamar-kamar di surga. Kamar-kamar ini untuk siapa? Kemudian Rasul menjawab, kamar tersebut diperuntukkan untuk siapapun yang tutur katanya baik. Kamar di surga ini diberikan untuk orang-orang yang tutur katanya baik. Orang-orang yang gemar memberikan makan. Ya Allah, orang-orang yang gemar memberikan makan bagi orang-orang yang butuh. Ketiga, orang-orang yang rajin puasa. Dan keempat, orang-orang yang rajin sholat malam ketika manusia lain terlelap tidur. 4 orang ini adalah orang-orang yang diberikan kamar-kamar rumah-rumah di surga. Orang yang tutur katanya baik, orang yang selalu gemar dalam memberikan makan kepada orang lain. Jadi kalau boleh jangan suka ditraktir. Sukanya mentraktir. Kalau ada peluang bisa mentraktir orang, mentraktir orang. Engkau sedang kasih makan kepada hamba Allah itu. Kata Rasulullah, siapa yang kasih makan didapatkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kamar-kamar di surga. Jadi jangan kita ngerasa asik ditraktir, kalau bisa kita yang traktir terus-menerus kalau ada rezekinya. Gitu ya teman-teman semua. Jadi itu kisah beberapa dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mungkin kita bisa pelajari dari beliau. Insya Allah kalau tak salah 3 hari lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Bagi teman-teman yang berkurban, jangan lupa untuk jangan potong kuku, jangan potong rambut. Kemudian perbanyak saum sunnah, perbanyak puasa sunnah, perbanyak takbir. 10 hari bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang terbaik, teman-teman semua. Jadi jangan dilewatkan begitu saja. Dan Uma juga minta izin kepada teman-teman karena tanggal 20 insya Allah, 20 Juni Uma akan berangkat haji selama 3 minggu. Jadi selama 3 minggu itu pula Uma lihat keadaan kalau nanti di Mekah atau Madinah bisa Zoom untuk kita bertemu di Ketupat, kita akan adakan. Tapi kalau kelihatan waktunya sulit, mungkin tidak diadakan terlebih dahulu. Mungkin begitu, Uma akan ambil satu pertanyaan. Mohon izin dimatikan kamera sebentar ya, karena kameranya suka terbalik kalau baca pertanyaan. Uma akan ambil satu pertanyaan dulu sebentar. Baik. Ada satu pertanyaan dari Salmiati, Sulawesi Barat. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita meneladani, sebentar ya, ditanyakan, sebentar, baik. Pertanyaannya adalah kita tidak bisa meneladani kalau kita nggak tahu kisahnya. Seperti kita tidak akan pernah meneladani Rasulullah, apalagi cinta pada Rasulullah, kalau kita nggak tahu kisahnya, kisah hidupnya, nggak tahu perjuangannya, nggak tahu sifat-sifat baiknya. Oleh karena itu, Hari Raya Idul Adha, momentum menjelang Hari Raya Idul Adha adalah momentum kita bukan hanya sekedar ibadah yang kita bisa lakukan, namun kita juga harus kembali mengenang kisah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu bukan Nabi Ibrahim seorang, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar. Jadi nggak boleh lagi ada orang Islam yang tidak tahu secara
keseluruhan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau mau meneladani kisahnya, tadi Uma sudah kisahnya sangat panjang, tapi tadi Uma sudah ringkas di awal tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tuh gelarnya banyak loh. Ada Abu Tauhid, bapaknya Tauhid ya, karena beliau yang pertama gitu ya, mencari di mana Allah, siapa Tuhan saya gitu. Kemudian beliau dikenal sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya kan? Nabi Ibrahim itu anaknya dua, Ishak alaihissalam, keturunannya nabi semuanya. Kemudian Ismail alaihissalam, dari Ismail alaihissalam di bawahnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim digelari juga dengan Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pertanyaannya gimana cara meneladani Nabi Ibrahim, baca dulu kisahnya, tahu dulu kisahnya, dengar dulu kisahnya. Setelah dengar, baca kisahnya, di Al-Quran tadi sudah kita bahas beberapa ayat yang membahas mengenai sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang kau selalu sebut dalam salatmu itu, teman-teman semua. Dan bagaimana cara meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam? Lakukan apa yang beliau lakukan, yaitu kurban. Kurban, teman-teman semua. Kalau nggak sanggup kurban, patungan. Anak-anak SD itu ada yang patungan. Kurbannya tahun depan dia patungan. Belajar kurban, nggak masalah itu. Belajar untuk berkurban, patungan. Ya patungan sampai akhirnya bisa beli satu kambing, nggak ada masalah. Asal kau punya niat untuk belajar berkurban itu sampai nanti kau benar-benar bisa berkurban dengan kambing kah, dengan domba kah, atau suatu hari nanti dengan sapi kah nanti. Tapi dari sekarang belajar untuk berkorban. Jadi jangan ibadah hari raya Idul Adha ini berlalu begitu saja. Ada keinginan saat ini belum kurban nih karena belum tahu, oh ternyata bisa ya patungan, bisa untuk belajar. Dari sekarang berarti untuk tahun depan nggak boleh kita bukan nggak boleh ya. Kurban itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Afdal kalau teman-teman, banyak kok orang-orang yang nggak mampu, mereka nabung sampai tahun depannya bisa berkurban. Jadi kalau mau teladani Nabi Ibrahim, lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, salah satunya kurban. Dan kalau ada rezeki, pergi haji. Ada orang-orang yang sudah kaya raya, punya mobil bisa, punya rumah bisa, giliran haji nggak daftar-daftar juga sampai sekarang. Padahal haji itu wajib bagi yang mampu. Rukun Islam kan? Punya rumah itu bukan bagian dari rukun Islam, punya mobil bukan bagian dari rukun Islam, punya harta benda banyak bukan bagian dari rukun Islam. Rukun Islam itu yang kelima untuk menyempurnakannya haji. Jadi kalau kita punya, teman-teman sekalian punya, atau nabung, atau daftarlah menunjukkan kesungguhan kita bahwa kita ingin menyempurnakan rukun Islam kita. Nggak sanggup bayar mahal gitu ya, setidaknya engkau menunjukkan kesungguhanmu dengan daftar haji dari sekarang. Seperti itu, entahlah dipanggil Allah 10 tahun lagi, 10 tahun lagi, yang penting Allah udah tahu saya niatnya mau haji. Nanti sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah tahu kita sudah punya niat untuk itu, dan Allah terima itu. Seperti itu. Begitu ya teman-teman semua, terima kasih untuk hari ini, semangat selalu, mohon maaf lahir dan batin, atas semua kesalahan-kesalahan umat, dan saling mendoakan, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang baik, terus-menerus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sekian dari Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok hari Ahad kalau nggak salah ya, Uma ke Bau-Bau Sulawesi. Bau-Bau itu Sulawesi apa ya? Ya Sulawesi lah, daerah Sulawesi ya. Uma ada ceramah 2 hari di Bau-Bau ya, teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.